Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam dengan muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan PPKN. Banyak perjuangan yang dilalui oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkat pengorbanan dan pengabdian para pahlawan, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Oleh karena itu, para pahlawan patut kita hormati dan kita teladani. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghormati dan meneladani pahlawan? Nah, perhatikan gambar di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar ketika suasana upacara bendera. Salah satu cara untuk menghormati jasa pahlawan adalah mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Selain itu, kita juga dapat mencontoh beberapa sikap pahlawan berikut ini. Yang pertama adalah sikap rela berkorban. Apa itu sikap rela berkorban? Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian juga sikap berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar ini dapat kita wujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, mau meminta maaf, dan juga mau memberi maaf. Dengan meneladani dan menerapkan sikap kepahlawanan, ini kita dapat menunjukkan sikap-sikap terpuji. Dengan demikian, kamu akan turut berkontribusi untuk memajukan negara kita. Nah, perhatikan di hadapan kalian, ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Nah, salah seorang anak mengatakan bahwa tidak terasa sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan. Dan temannya menjawab, bahkan ayahnya itu mendapatkan undangan untuk rapat di lingkungan rumah untuk persiapan hari kemerdekaan. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Apakah kamu pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun? Atau pernahkah kamu melihat ayahmu mendapatkan surat undangan pertemuan warga? Mungkin kalian pernah mendapatkan salah satu dari undangan tersebut atau melihat undangan tersebut. Nah, beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari surat undangan resmi. Sekarang kita akan mempelajari surat undangan setengah resmi dan surat undangan tidak resmi. Diperhatikan baik-baik ya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira ini termasuk surat undangan setengah resmi atau surat undangan tidak resmi ya? Ya, ini termasuk surat undangan setengah resmi. Undangan yang setengah resmi ini merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, pada undangan setengah resmi ini, bahasa yang digunakan di dalam undangan ini adalah bahasa yang baku. Namun, susunan undangan tidak selengkap surat resmi. Bisa kalian lihat di sini, ini tidak ada kop suratnya, tidak ada hal, perihal, kemudian tidak ada lampiran, ya. Di sini tidak selengkap surat resmi.
Oleh karena itu, ini disebut dengan surat undangan setengah resmi, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, namun susunan undangannya tidak lengkap seperti surat resmi. Sekarang coba perhatikan undangan di depan kalian ini. Ini termasuk undangan apa ya? Ya, ini termasuk surat undangan tidak resmi. Dari tampilannya saja, kalian dapat melihat bahwa ini surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Nah, dapat kalian lihat di sini, pada undangan tidak resmi biasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, dan juga tidak menggunakan susunan surat, dan tampilannya lebih berwarna, bahkan bisa dikreasikan dengan memberikan gambar. Seperti yang di atas ini yang Ibu tunjuk panah, ini adalah undangan ulang tahun, ya. Nah, dan yang bawahnya ini adalah undangan untuk menghadiri pentas seni. Nah, kedua undangan ini termasuk undangan tidak resmi, karena di sini bahasa tidak baku dan juga tidak menggunakan susunan surat seperti surat resmi, ya. Dan bahkan tampilannya pun berwarna dan ada gambarnya. Sekarang coba lihat di hadapan kalian. Wah, segar sekali ya es ini. Coba juga kalian perhatikan apa yang terjadi pada saat gelas ini diberikan es dan lihatlah dinding gelasnya. Apa yang terjadi dengan dinding gelas saat sedang meminum minuman yang dingin? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Di sini, jika gelas atau botol diisi dengan es, ya, maka dinding luar gelasnya akan menjadi basah seperti ini. Basahnya dinding luar gelas berasal dari peristiwa pengembunan. Apa itu pengembunan? Pengembunan adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, hal ini terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es yang ada di dalam gelas, sehingga menimbulkan dinding gelas seperti basah, ya. Dan ini disebut dengan peristiwa pengembunan. Apa saja ya contoh peristiwa pengembunan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama tadi, basahnya dinding gelas yang berisi air dingin. Di sini bukan hanya dinding gelas yang mungkin basah, ketika kalian mengambil botol minuman dari kulkas dan ditaruh di luar, lama-kelamaan akan muncul juga basah seperti ini, dinding botolnya. Nah, ini juga termasuk peristiwa pengembunan. Kemudian, kaca mobil yang mengembun ketika hujan. Ya, jadi di dalam kaca mobilnya itu terjadi pengembunan. Dan munculnya titik-titik air di rumput saat pagi hari. Nah, munculnya titik-titik air ini tidak hanya terjadi di rumput ketika pagi hari, bisa juga terjadi di daun. Dan itu disebut dengan pengembunan. Padahal hari itu tidak hujan, namun rumputnya basah atau dedaunannya basah. Itu artinya terjadi peristiwa pengembunan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.